Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dulu Istifa Putri Setiani, mahasiswi Universitas Pembangunan Jaya, Prodi Akuntansi Angkatan 2022. Mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 1. Baik, saya akan menjelaskan poster yang saya buat mengenai Consolidated Financial Statement After Acquisition. Jadi, Consolidated Financial Statement After Acquisition merupakan laporan keuangan gabungan yang disusun oleh perusahaan induk setelah mengakuisisi entitas anak. Laporan ini mencakup penggabungan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban dari perusahaan induk dan entitas anak, sehingga menggambarkan kondisi keuangan dan hasil operasional sebagai satu entitas ekonomi. Setelah akuisisi, laporan keuangan konsolidasian harus mencerminkan pengendalian perusahaan induk atas entitas anak, termasuk penyesuaian nilai wajar aset dan liabilitas entitas anak, pengakuan goodwill, dan juga eliminasi transaksi antar perusahaan dalam grup. Tujuannya yaitu memberikan pandangan menyeluruh tentang kondisi keuangan grup kepada para pemangku kepentingan. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 metode. Jadi di Consolidated Financial Statement After Acquisition ini ada 3 metode. Yang pertama cost method, kemudian partial equity method, kemudian complete equity method. Yang pertama cost method. Nah di sini ini ada soalnya. Jadi soalnya di sini ada 90%. Kemudian di sini dia juga pakai 3 tahun. Tahun pertama, kedua, dan ketiga, kemudian ada 800.000. Dan yang kotak kedua ini ada jurnal, ada ayat jurnalnya. Jadi pada tahun pertama jurnalnya itu investment in S company pada cash sebesar 800.000, ini didapat dari soal ini. Kemudian juga ada jurnal cash pada dividend income sebesar 27.000, ini didapat dari ini yang tahun pertama, kemudian yang dividen 30.000 ini dikali 90%. Nah, kemudian yang tahun kedua ini jurnalnya cash pada dividend income sebesar 27.000. Itu didapat dari ini yang kedua, kemudian yang dividen 30.000 ini dikali 90%. Kemudian yang tahun ketiga ini jurnalnya cash pada dividend income dan investment in S company. Cashnya itu 27.000, dividend income-nya itu 18.000, kemudian investment in S company-nya itu 9.000. 9.000 ini didapat dari ini 10.000 ini. 10.000 ini dikali 90%. Hasilnya itu 9.000. Nah, kemudian selisih dari 27 dan 9.000 ini adalah 18%. Nah, kemudian ini yang paling bawah ini tinggal dipindahin aja. Jadi tahun pertamanya cost-nya itu 800 dari sini. Kemudian yang langsung tahun yang ketiga yaitu liquidating dividend 9.000. Ini yang ini. Jadi 800 ini dikurang 9.000, taruh di bawah sini jadi 791.000. 91.000. Baik, yang selanjutnya yaitu metode yang kedua, partial equity method. Ini soalnya masih mengacu pada yang pertama. Jadi di tahun pertamanya itu investment in S company pada cash sebesar 800.000 itu dari soalnya. Kemudian yang jurnal selanjutnya investment in S company pada equity in S income itu sebesar 81.000 didapat dari 90.000. 90.000-nya dari soal ini tahun pertama, dan yang income kemudian dikali 90%. Kemudian jurnal yang selanjutnya yaitu cash pada investment in S company 27.000 ini didapat dari soal yang tahun pertama, kemudian yang dividen 30.000 dikali 90%. Kemudian tahun keduanya ini jurnalnya yaitu equity in S loss itu pada investment in S company sebesar 18.000. Ini didapat dari ini yang tahun kedua, kemudian yang income 20.000 dikali 90%, maka hasilnya 18.000. Kemudian jurnal selanjutnya cash pada investment in S company sebesar 27.000. Ini didapat dari ini yang tahun kedua, kemudian yang dividen 30.000 dikali 90%, hasilnya 27.000. Kemudian ini yang tahun ketiga, jurnalnya yaitu investment in S company pada equity in S income sebesar 9.000. Ini 9.000 didapat dari ini yang year tahun ketiga, kemudian income 10.000 dikali 90%, maka hasilnya 9.000. Kemudian jurnal selanjutnya cash pada investment in S company ini sebesar 27.000 didapat dari ini
tahun ketiga yang dividen 30.000 dikali 90%. Kemudian kolom yang paling bawah ini tinggal dipindahin. Year tahun pertamanya ini cost 800 dari sini, taruh di sebelah kiri. Kemudian masih year 1 yang equity in as income sebesar 81, dan ini masih di tahun pertama yang share of dividend yang ini 27.000. Kemudian dijumlah year balance-nya yang tahun pertamanya itu 800 ditambah 81 dikurang 27 hasilnya 854. Kemudian di tahun keduanya ini equity in as loss ini 18.000 didapat dari sini. Kemudian share of dividend 27.000 dari sini. Kemudian kemudian tahun kedua balance-nya itu ditaruh sebelah kiri lagi. Jadi dari 854 ini dikurang 18.000 dikurang 27.000 maka hasilnya 809.000. Kemudian di tahun ketiga ini kita pindahin yang equity in as income sebesar 9.000 yang ini. Kemudian sama yang di sebelah kanan ini yang share of dividend sebesar 27.000. Nah, ini berarti bawahnya di tahun ketiga balance-nya ini taruh di sebelah kiri lagi. Jadi dari 809.000 ditambah 9.000 dan dikurang 27.000 maka hasilnya 791.000. Yang selanjutnya yaitu metode complete equity method. Jadi di sini ada keterangan tambahan. Ini masih 800. Kemudian di sini ada tambahan goodwill dan depreciable 50.000. Kemudian ada tambahan 10 tahunnya. Jadi 50.000 ini dibagi 10 tahun jadi 5.000 per tahun. Pada tahun pertamanya jurnalnya yaitu investment in as company pada cash sebesar 800.000, ini masih sama dari soal. Kemudian jurnal selanjutnya investment in as company pada equity in as income itu sebesar 81.000, ini didapat dari 90.000 ini tahun pertama yang income 90.000 dikali 90%, maka hasilnya 81.000. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu equity in as income pada investment in as company sebesar 5.000, ini didapat dari keterangan tambahan yang tadi itu 50.000 ini dibagi 10 tahun maka hasilnya 5.000 per tahun. Kemudian ada jurnal lagi yaitu cash pada investment in as company itu sebesar 27.000, ini didapat dari ini yang awal, soal yang awal tahun pertama yang dividen yaitu 30.000 dikali 90% sama dengan 27.000. Kemudian pada tahun kedua yaitu ada jurnal equity in as loss pada investment in as company itu sebesar 18.000, ini didapat dari soal yang awal lagi. Ini yang tahun kedua yang 20.000 yang income dikali 90% maka hasilnya 18.000. Kemudian ini sama kayak yang tadi, yang tahun pertama equity in as loss pada investment in as company itu yang 50.000 dibagi 10 tahun sama dengan 5.000. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu cash pada investment in as company itu sebesar 27.000 didapat dari ini tahun kedua yang dividen 30.000 dikali 90% maka hasilnya 27.000. Dan yang terakhir yaitu tahun ketiga ada jurnal investment in as company pada equity in as income sebesar 9.000 didapat dari tahun ketiga yang income ini dikali 90% maka hasilnya 9.000. Kemudian ada jurnal yang sama kayak kolom pada tahun-tahun sebelumnya yaitu equity in as income pada investment in as company sebesar 5.000. Kemudian yang terakhir cash pada investment in as company sebesar 27.000, ini didapat dari ini yang tahun ketiga. Kemudian yang dividen 30.000 dikali 90%. Kemudian ini tinggal dipindahin. Jadi yang tahun pertamanya ini costnya 800, kemudian equity in as income-nya 81.000 itu dari sini. Kemudian yang sebelah kanannya ini masih tahun pertama itu yang 5.000 sama yang 27.000. Kemudian jadi tahun pertama balance-nya itu 800 ditambah 81 dikurang 5 dikurang 27. Kemudian yang tahun keduanya ini equity in as loss itu 18 itu yang ini. Kemudian ada depreciation-nya itu yang 5.000 dan yang share of dividend-nya 27.000 itu yang ini. Nah, maka ini dikurang semua. Jadi dari 849 dikurang 18, kurang 5, kurang 27, maka hasilnya 799. Kemudian tahun ketiganya itu yang equity in as income, ini yang ini sebesar 9.000. Kemudian ke sebelah kanannya di sini ada tahun ketiga juga yang depreciation yang 5.000 dan yang bawahnya yaitu yang share of dividend sebesar 27.000. Jadi tahun ketiga balance tahun ketiganya itu
Dari 799 ditambah 9.000 dikurang 5.000 dikurang 27.000, maka sama dengan 776.000 rupiah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.